Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenan Nadlai Miraj dengan NIM E1112410006. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kajian Terorisme, di mana di video kali ini saya akan membahas salah satu kelompok teroris yang ada di Indonesia, yaitu NII atau Negara Islam Indonesia. Saya akan bahas dari identitas kelompok tersebut, tipologi terorisme yang dilakukan, karakteristik, dan counter terorisme yang dilakukan oleh negara. Tipologi terorisme yang dilakukan NII dapat dipahami dengan melihat karakter, tujuan, ideologis, metode aksi, dan jenis ancaman yang ditimbulkannya. NII atau Negara Islam Indonesia termasuk dalam kategori terorisme ideologis agama, karena kekerasan dan pemberontakan yang dilakukan berangkat dari keyakinan bahwa negara Indonesia harus diganti dengan negara teokrasi Islam. Ideologi dijadikan legitimasi untuk menolak sistem politik yang sah dan mendorong perubahan radikal melalui tindakan kekerasan. Dalam kerangka kajian terorisme, NII termasuk tipe religious terrorism, di mana agama tidak hanya dipakai sebagai inspirasi moral, tetapi sebagai legitimasi, narasi identitas, dan landasan untuk membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata. Gerakan NII didorong oleh motivasi ideologis dan religius, yaitu keyakinan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa tidak sesuai dengan konsep ideal menurut mereka. Sistem demokrasi dan konstitusi dianggap sebagai produk dunia kafir, sehingga wajib diganti dengan negara teokrasi yang sepenuhnya menerapkan hukum Islam. Motivasi ini memperkuat rasa identitas kelompok dan menciptakan pandangan bahwa perjuangan membangun negara Islam bukan hanya pilihan politik, melainkan kewajiban agama. Oleh karena itu, anggota NII memandang diri mereka sebagai kelompok terpilih yang berjuang menegakkan perintah Tuhan. Sementara negara dan masyarakat yang menolak dianggap sebagai pihak yang harus dilawan. Sasaran dari gerakan ini bukan hanya aparat negara, tetapi lebih luas. Sistem ketatanegaraan Indonesia, struktur pemerintahan, dan masyarakat yang dianggap mendukung eksistensi negara sekuler. Pada fase militer historis, sasaran mereka adalah institusi negara seperti militer, polisi, dan lembaga pemerintahan yang dianggap menghalangi pembentukan negara Islam. Pada fase modern, sasaran sedikit bergeser ke masyarakat sipil melalui perekrutan, infiltrasi sosial, dan penghimpunan loyalitas terhadap kelompok. Dengan demikian, sasaran tidak lagi sebatas musuh eksternal, tetapi juga orang-orang yang ingin mereka tarik ke dalam lingkaran ideologis. Tujuan akhir NII tetap konsisten sejak awal, yaitu menggantikan Republik Indonesia dengan Negara Islam Indonesia yang berdaulat penuh berdasarkan hukum syariat. Mereka tidak menginginkan sekedar penerapan norma agama dalam ruang publik, melainkan pembentukan negara tandingan lengkap dengan pemerintahan, wilayah, hukum, dan imunitas dari otoritas nasional. Tujuan jangka pendeknya adalah memperluas basis kader dan pendukung, memperkuat struktur internal, dan membangun loyalitas eksklusif yang dapat menjadi landasan bagi upaya politik maupun kekuatan militer di masa depan. Aktivitas NII berubah mengikuti konteks sejarah. Pada masa Kartosuwirjo, aktivitas dilakukan melalui pemberontakan bersenjata, pendirian angkatan perang sendiri, penguasaan wilayah, dan penolakan total terhadap otoritas pemerintah. Setelah kekuatan militer dipukul mundur negara, aktivitas NII berkembang menjadi operasi bawah tanah yang menekankan perekrutan kader, pendidikan ideologi, penghimpunan dana dari anggota, penanaman doktrin ketaatan mutlak terhadap pimpinan, serta penciptaan struktur organisasi rahasia yang menyerupai pemerintahan bayangan. Beberapa cabang NII menjalankan praktik penipuan, penggalangan dana ilegal, dan pemutusan hubungan sosial anggota dengan keluarga sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol. Pada fase kekinian, sebagian aktivitas mereka masih berkaitan dengan kaderisasi ideologis, baiat rahasia, dan pembentukan jaringan tertutup yang siap mendukung pembentukan negara Islam bila peluang politik atau sosial suatu saat terbuka. Melalui seluruh fase tersebut, benang merah identitas NII tetap sama, yaitu menolak legitimasi negara Indonesia,
menganggap kekuasaan tertinggi hanya berada pada hukum agama versi mereka, dan berupaya menciptakan masyarakat yang tunduk secara penuh kepada otoritas ideologis kelompok. Perubahan hanya terjadi pada bentuk metode, dari pemberontakan bersenjata ke perekrutan dan infiltrasi sosial. Sementara tujuan, motivasi, dan pola hubungan dengan masyarakat luas tetap tidak berubah sejak pertama kali NI dideklarasikan. Lalu apa aja sih upaya kontrateroris yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah menggunakan pendekatan penegakan hukum dan operasi keamanan untuk menindak jaringan NII yang melakukan perekrutan, pendanaan, pelatihan, hingga rencana aksi teror. Polri, terutama Densus 88, berperan melakukan penangkapan anggota inti, membongkar sel tidur, memutus jaringan logistik dan komunikasi, serta membongkar camp pelatihan. Pendekatan ini juga termasuk penggunaan intelijen untuk pemetaan struktur organisasi NII di berbagai daerah. Selain pendekatan represif, negara menjalankan pencegahan atau preventive approach melalui kebijakan deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Program deradikalisasi dilakukan terhadap narapidana terorisme untuk melemahkan ideologi kekerasan, membina kembali nilai nasionalisme, memberikan pendampingan psikologis, dan memperkuat ekonomi mantan anggota agar tidak kembali ke jaringan radikal. Sementara kontraradikalisasi dilakukan kepada masyarakat luas melalui edukasi, literasi digital, pelibatan tokoh agama moderat, serta kampanye untuk membantah narasi ideologi NII. Negara juga membangun ketahanan sosial masyarakat dengan memonitor penyebaran ajaran ekstrim melalui institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan ruang digital. Pemerintah bekerjasama dengan MUI, ormas keagamaan, pesantren, dan kampus untuk memperkuat Islam moderat, serta menegaskan posisi bahwa konsep negara Islam ala NII bertentangan dengan NKRI dan konstitusi. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat agar tidak mudah direkrut melalui doktrin takfiri atau propaganda khilafah tunggal. Di bidang hukum, negara memperkuat regulasi anti-terorisme, termasuk revisi Undang-Undang Terorisme yang memberi kewenangan lebih luas bagi aparat untuk melakukan pencegahan sebelum aksi teror terjadi. Pembekuan aset dan penelusuran sumber pendanaan juga dilakukan sebagai langkah pemutusan aliran dana organisasi. Sekian video saya kali ini tentang pembahasan kelompok teroris di Indonesia yaitu NII. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.